terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit, karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan
Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan.
karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-obok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut
itu. Yang lain penganggungnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemen si Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi, Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi, dua Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh, ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota baik, tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahapan. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga nih, Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya, memang partai itu bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan Menko. Jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak. Ya, jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang mana yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya satu Arsyad Rashid 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, dan Menteri PUPR ternyata menjadi salah satu cawapres di Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Bagaimana teman-teman? Ya pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh.
Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi
serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya.
Satu, presidensial threshold. Ya. Dua, parliamentary threshold. Tiga, undang-undang cipta kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh, gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. jadi 0%.
Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi berdiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, kalau
dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga dari masa pencermatan
Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita.
Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. dari
dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan
mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Partai Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ
Satu, sekali lagi, organisasi pendiri ada 11 organisasi. Yang kedua, struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik.
tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya. Udah tahu
menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya
ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kalangan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemen Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo, didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang
kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja
kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.
Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit.
Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif.
Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di
Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Partai, Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi
oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPNI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi Partai Buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di Partai Buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo
atau capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan
Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul
Capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud,
Diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit, karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir
Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tiga cirinya. Satu, presidensial threshold. Ya. Dua, parliamentary threshold. Tiga, undang-undang cipta kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh.
rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh
mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh ya, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya.
Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Kami mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh, gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu
Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh. Ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota by name. Tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahapan. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga nih, Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya memang partai itu bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak. Ya, jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang mana yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah.
Calon wakil presidennya satu Arsyad Rashid 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah, ini dua nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, Menteri PUPR ternyata menjadi salah satu cawapresnya Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Bagaimana teman-teman? Ya pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang
kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja
kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPM. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.
Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena
saya tahu benar, semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan banding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Ya. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif.
alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di
Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi
oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik. Kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo
atau capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan
Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul
Capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud,
Diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Ya. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir
Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Ya, karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab,
Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023.
Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco pusat, Exco provinsi partai buruh, Exco kabupaten kota partai buruh, dan bahkan Exco kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh partai buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota.
misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya 31 PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam AD/ART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi, dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah,
kami baru mendapat kabar 1-2 hari lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang.
itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo, didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan,
Keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini.
Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah
Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengombok-obok KSPI dan SPN.
itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Ya. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum.
Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,
Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres
yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap Capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengombok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi Partai Buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis
apa disebut PSP atau PUK tingkat pabrik, itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai
hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung.
Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh. Ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota binding. Tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahap. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga ya, Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya memang partai buruh bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi.
Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Nah, dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak. Ya, jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang mana yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya 1 Arsyad Rashid, 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah, ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, Menteri PUPR, ternyata menjadi salah satu cawapres di Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Bagaimana teman-teman? Ya pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada 2, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada 2 organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, 1, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September
2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengombok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi Partai Buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di Partai Buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif.
Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan.
Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain penganggungnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023.
Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. dari Amerika dan lain sebagainya.
Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak, yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi, versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024.
Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi Capres dan Cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul Capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ
Satu sekali lagi organisasi pendiri ada 11 organisasi, yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi dan kabupaten kota bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik.
tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies. Keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold
20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku Presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-obok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo,
didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai
hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung.
Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah,
Nah, struktur itu ada Exco pusat, Exco provinsi partai buruh, Exco kabupaten kota partai buruh, dan bahkan Exco kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada 2 organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh partai buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada 2 alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada 2 alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada 2 alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya 2 serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa?
Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi nggak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam AD/ART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang
Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku Presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden.
Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo, didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya.
Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu,
Memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan.
Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-obok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh
rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh
mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPZ kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya.
Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Kami mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tiga cirinya. Satu, presidensial threshold. Ya. Dua, parliamentary threshold. Tiga, undang-undang cipta kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku Presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu
Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi berdiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan
rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan peran terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan
Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu tiga cirinya. Satu, presidensial threshold. Ya. Dua, parliamentary threshold. Tiga, undang-undang cipta kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke bawah elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai
hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung.
Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain penganggungnya mau berkata apa, kita tidak bisa bilang apa-apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Dua, Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh, ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota by tim. Tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahapan. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga ya, Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat ini memang partai yang bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi.
Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Nah, dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak. Ya, jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya 1 Arsyad Rashid, 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah, ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, Menteri PUPR, ternyata menjadi salah satu cawapres di Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Bagaimana teman-teman? Ya pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada 2, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada 2 organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, 1, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September
2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi Partai Buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg Partai Buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif.
Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan.
Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita.
Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.
Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit, itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. dari
Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan
mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam arti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ.
Satu, sekali lagi, organisasi pendiri ada 11 organisasi. Yang kedua, struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya Partai Buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik.
tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu
menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujung-ujung nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan berarti karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya
ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kalangan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan sendiri sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPR. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemen Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Ya. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang
kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja,
kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.
Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak baik untuk mau elit. Itu elit.
Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tidak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif.
Kalau alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di
Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden. Janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPM. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi
oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Hal itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tidak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan. Karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo
atau capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk
merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, tidak bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo,
didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai
hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal hingga Rocky Gerung.
Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024. Salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan KSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dan penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2020. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur.
Nah, struktur itu ada Exco pusat, Exco provinsi partai buruh, Exco kabupaten kota partai buruh, dan bahkan Exco kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada 2 organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh partai buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada 2 alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada 2 alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan, sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada 2 alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding mau elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya 2 serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya PPS kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa?
Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PSP, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam AD/ART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih? Kalau presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September
2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya itu nggak binding ke elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik. Kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya, karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi tak mungkin. Ya, kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya. Tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya,
Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Dengan sebuah harapan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku Presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan MSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain pengagumnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa.
Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi, Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi, dua Prabowo Subianto didukung oleh 12 provinsi. Sama nih, rupanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo di internal Partai Buruh, ingat ya, ada dua ya, organ pendiri Partai Buruh dan organ struktur. Jadi di organ pendiri itu ke anggota baik, tapi nanti kita mau tanya nih, nanti saya jelaskan urutan-urutan tahap. Jadi Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi didukung, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung, saya juga bingung juga nih, Rocky Gerung 2 provinsi. Ya kita lihat faktanya memang partai itu bebas-bebas saja. Saya ulangi, Ganjar Pranowo 12 provinsi, Prabowo Subianto 12 provinsi, Said Iqbal 8 provinsi, Najwa Shihab 2 provinsi, Rizal Ramli 2 provinsi, Rocky Gerung 2 provinsi, total 38 provinsi. Jadi provinsi ini menampung dari organ-organ serikat buruh di masing-masing kabupaten kota dan struktur serikat buruh di kabupaten kota. Struktur partai buruh di kabupaten kota. Jadi ada 6 calon. Tentu kita menunggu besok. Apakah calon alternatif dikabulkan? Dalam hal ini presidensial threshold 20% menjadi 0%. Kalau dikabulkan, maka 6 nama ini akan masuk langsung konvensi. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya saya konsultasi dulu dengan yang jagoannya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan. Dengan demikian tinggal 2 yang memang sudah akan bisa masuk di dalam pendaftaran. Saya juga nggak tahu berubah atau tidak. Ya, jadi ada 4 calon alternatif, yaitu Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli, dan Rocky Gerung. Rupanya populer juga Bang Rocky di Partai Buruh. Sedangkan yang mana yang sudah memang berhak bisa mencalonkan diri, tapi tunggu tanggal 9 Oktober, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada 2 nama yang sama. Calon wakil presidennya tidak banyak berubah, tapi ada bertambah. Calon wakil presidennya satu Arsyad Rashid 14 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud MD 7 provinsi, Najwa Shihab 4 provinsi. Nah ini 2 nama baru agak menarik nih. Basuki Hadimulyo 4 provinsi, Menteri PUPR ternyata menjadi salah satu cawapres Partai Buruh. Basuki Hadimulyo 4 provinsi dan Ibu Susi Puji Astuti 2 provinsi, totalnya 38. Saya ulangi, Arsyad Rashid, Said Iqbal, Mahfud MD, Najwa Shihab, Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, dan Susi Pujiastuti. Bagaimana teman-teman? Ya pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian,
partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco pusat, Exco partai, provinsi Partai Buruh, Exco kabupaten kota Partai Buruh, dan bahkan Exco kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding banget, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang
secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya saya, elit nggak akan banding ke bawah. Jadi ya episode kosong ada petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat perusahaan itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold.
Tiga, Undang-Undang Cipta Kerja. Tiga itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya, udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak, yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi, versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan
Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai. Kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, tapi karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya. Ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain penganggungnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu eliminasi Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh,
Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah mengacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobok-obok KSPI dan SPN. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya ambil contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK,
maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian, pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. Dari Amerika dan lain sebagainya. Sehingga keputusan pertama nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai Buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai Buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar Partai Buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara Partai Buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu Partai Buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, Partai Buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK Mahkamah Konstitusi besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan aneh. MK ini aneh. Gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres
dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024. Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Buruh kemungkinan bakal mendukung salah satu dari calon presiden yang saat ini sudah ada, yaitu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Atau kemungkinan mereka juga bisa mencalonkan sosok baru atau sosok alternatif untuk bisa maju di Pilpres 2024, salah satunya adalah Najwa Shihab dan juga Said Iqbal sendiri. Jadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023, terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang syarat alasan kedua tadi Anies Baswedan yang pertama kan mengobok-obok KSPI dan FSPI. Alasan kedua, kawan-kawan buruh berpendapat belum jadi calon presiden aja sudah tidak amanah. Kawan seiring sejalan dari berita-berita yang kami dapat ditusuk dari belakang. Itu belum jadi presiden, apalagi jadi presiden. Jadi melebihi petugas partai. Sepertinya karyawan partai, kalau kawan-kawan buruh, maaf ya saya menggunakan istilah kawan-kawan buruh, dalam penting karyawan partai. Anies Baswedan ini karyawan partai. Tergantung majikan partainya atau pengusaha partainya, ini tanda petik ya, job-job yang berkembang di kawan-kawan buruh. Apalagi kalau nanti jadi presiden, janji tinggal janji, 1000 janji bisa dibuat, semanis apapun bisa. Kawan seiring sejalan kata mereka ditusuk dari belakang, apalagi rakyat. Itu dua alasan kenapa Anies Baswedan dieliminir. Satu, Sudirman Said mengobok-obok KSPI dan SPN. Yang kedua, tidak amanah, menusuk dari belakang. Itu menurut buruh. Yang lain penganggungnya mau berkata apa, kita bisa bilang apa. Nah yang ketiga, konstelasi berubah karena salah satu elemen Anies, yaitu akhirnya muncul capres Partai Buruh adalah satu, Ganjar Pranowo didukung oleh 12 provinsi. Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi. Selamat siang pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya Seradita. Partai Buruh mengumumkan bahwa tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil partainya pada 11 September 2023. Mereka telah mencermati secara seksama dan mempertimbangkan segala faktor sebelum memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Tahapan pertama adalah Rakernas yang digelar Partai Buruh pada Februari 2023 lalu. Kemudian konvensi Partai Buruh, rapat presidium, dan yang terakhir pengumuman resmi dari Partai Buruh. Dalam Rakernas, mereka menentukan pilihan capres yang akan didukung, yaitu ada Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Said Iqbal, dan Najwa Shihab. Tetapi kini mereka resmi mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung Partai Buruh. Hal tersebut dikatakan Said Iqbal ketika konferensi pers pada hari Rabu ini, 13 September 2023. Namun demikian, partainya belum memutuskan akan mendukung capres mana yang akan mereka pilih. Jika Anies dieliminasi dari dukungan Partai Buruh, maka pilihannya saat ini tinggal ada dua, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Selanjutnya juga ada capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Februari sampai September 2023. Lembaga atau organ kedua yang melakukan penilaian terhadap masa pencermatan adalah struktur. Nah, struktur itu ada Exco Pusat, Exco Provinsi Partai Buruh, Exco Kabupaten Kota Partai Buruh, dan bahkan Exco Kecamatan, sayap partai, dan beberapa struktur yang independen lainnya. Jadi ada dua organ. Satu sekali lagi organisasi pendiri, ada 11 organisasi. Yang kedua struktur, dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten kota, bahkan kecamatan. Terjadi perubahan-perubahan. Maka kemarin tanggal 11 September 2023 terjadi perubahan terhadap capres dan cawapres yang didukung oleh Partai Buruh. Terhadap capres, keputusan rapat presidium kemarin 11 September 2023, satu, dari masa pencermatan nama Anies Baswedan dieliminasi oleh rapat presidium berdasarkan tadi ya, organ struktur partai dan organ pendiri partai. Kalau organ struktur lebih kepada pengurusan, dan anggota KTA, sedangkan organ pendiri partai itu lebih pada anggota serikat buruh, serikat petani. Keputusannya 11 September 2023 kemarin mengeliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023. Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan ini. Ada dua alasan mengapa Partai Buruh akhirnya mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukung mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada Rabu 13 September 2023 mengatakan sikap tim sukses Anies, khususnya Sudirman Said, dinilai sudah mengobok-obok internal organisasinya. Bukan anggota, bahkan Iqbal mengatakan Sudirman telah ngacak-ngacak para elit Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Dia menyinggung kehadiran Sudirman dalam acara KSPI di Tegal, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kehadiran Sudirman menurut dia sebagai pernyataan perang terbuka terhadap organisasinya. Tak hanya itu, Iqbal menyebut Sudirman Said juga ikut campur dalam urusan SPN yang merupakan anggota KSPI. Presiden Partai Buruh itu menyebut pula Anies Baswedan terlalu banyak mengumbar janji yang kurang masuk akal. Bahkan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini mengkhianati partai koalisinya sendiri. Meski tidak dikatakan secara gamblang partai yang dimaksud, diduga Said Iqbal menyinggung Partai Demokrat yang kini telah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hal ini setelah Anies lebih memilih Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapresnya dibandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Eliminasi nama Anies Baswedan sebagai calon presiden 2023.
Ada dua alasan yang disampaikan oleh para penilai dalam pencermatan itu. Satu, sikap tim sukses Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang mengobrol-obrol KSPI dan SPR. Itu prinsip benar, di partai itu disiplin ya. Sebelum ada keputusan partai nggak boleh mengambil sikap setiap organisasi. Kami beda. Kalau kawan-kawan kemarin ada mendengar satu serikat buruh menyampaikan dukungan kepada Pak Anies misalnya, percaya sama saya, itu nggak binding ke bawah, elit. Itu elit. Karena saya tahu benar semua organisasi serikat buruh itu apolitik dalam ADART-nya. Jadi dalam konstitusi serikat buruh itu mereka apolitik, tidak berpolitik, kecuali FSPMI dan KSPI. Hanya dua serikat itu yang secara tegas dalam ADART-nya mendirikan partai politik. Jadi di luar itu percaya sama saya, elit nggak akan binding ke bawah. Jadi ya episode kosong tanda petik ya, tapi kita hormati. Begitu pula ketika Sudirman Said mengobok-obok SPN. SPN itu anggota KSPI, itu elit. Saya beri contoh, seluruh yang punya anggota itu adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dia punya anggota. Misal kayak kemarin memutuskan di elit, apakah sampai ke anggota? Tidak. Percaya? Karena apa? Pengurus cabang dan pengurus PUK, sebutnya tingkat pusat itu PUK atau PST, itu adalah calegnya partai buruh. Jadi tak mungkin dia akan mengikuti elit serikat buruh yang dalam ADART-nya apolitik. Tidak boleh berpolitik, maksudnya apolitik tidak boleh berpolitik. Jadi nggak mungkin. Ya kalau kemudian mereka memutuskan itu haknya, tapi partai buruh tetap tenang dan tetap yakin dengan keputusan, karena pimpinan cabang serikat-serikat buruh yang sudah memutuskan elitnya dan pimpinan serikat pekerja di tingkat basis atau disebut PSP atau PUK di tingkat pabrik itu caleg di partai buruh dan Selanjutnya pemirsa, meski sudah mengeliminasi Anies Baswedan sebagai capres yang akan didukungnya, Partai Buruh belum menentukan sikap kepada siapa mereka akan berlabuh. Akankah mendukung capres dari PDIP Ganjar Pranowo atau capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto? Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada hari Rabu ini, partainya akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika gugatan mereka soal syarat presidensial threshold dari 20% menjadi 0% dikabulkan MK, maka ada kemungkinan mereka bakal mengajukan capres alternatif. Presidensial threshold ini merupakan syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau persentase raihan suara bagi parpol atau gabungan parpol untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih menunggu Mahkamah Konstitusi yang baru nanti akan diumumkan pada hari Kamis 14 September 2023 besok. Selain itu, memang sebelumnya dari hasil Rakernas yang telah digelar Partai Buruh pada Februari 2023, mereka sebelumnya telah menentukan 4 sosok yang kemungkinan akan didukung sebagai capres di Pilpres 2024. Mereka adalah yang pertama ada Ganjar Pranowo dari PDIP, kemudian capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Ada pula presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, dan yang keempat adalah sosok Najwa Shihab. Namun dengan demikian pada 11 September kemarin, yang baru diumumkan pada hari ini, Partai Buruh mengumumkan bahwa mereka mengeliminasi Anies Baswedan dari daftar capres yang bakal mereka dukung. Hal ini karena ada beberapa faktor. Yang pertama dari Anies sendiri yang terlalu banyak mengumbar janji dan juga sikap terakhir Anies Baswedan dan tim kampanyenya yang membuat salah satu partai hengkang dari koalisi. Kemudian juga dari tim kampanye Anies Baswedan yaitu Sudirman Said yang dirasa terlalu ikut campur di internal Partai Buruh yaitu KSPI. dari Amerika dan lain sebagainya.
Sehingga keputusan pertama, nama Anies Baswedan tereliminasi. Dengan demikian Anies Baswedan tidak akan dipilih oleh partai. Yang kedua, keputusan presidium. Partai buruh harus menunggu. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh kuasa hukum. Partai buruh harus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadinya mau diputuskan kemarin siapa presidennya. Jadi kalau ada beberapa kawan yang nanya, saya belum bisa jawab karena kami menunggu dulu. Tadinya mau diputuskan siapa nih calon presidennya langsung satu. Tapi kami sadar partai buruh itu menginginkan adanya calon alternatif. Calon alternatif adalah cara partai buruh menghancurkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu 3 cirinya. 1, presidensial threshold. Ya. 2, parliamentary threshold. 3, undang-undang cipta kerja. 3 itulah ciri demokrasi terpimpin. Oleh karena itu partai buruh berpendapat calon alternatif harus ada melalui dibatalkannya presidensial threshold 20% menjadi 0%. Maka keputusan yang kedua dalam rapat presidium kemarin memutuskan menunggu keputusan presidensial threshold. Kalau presidensial threshold dimenangkan, partai buruh akan mencalonkan calon alternatif. Nah, kami baru mendapat kabar 1-2 hari yang lalu dari Bang Al dan Bang Ferry bahwa MK, Mahkamah Konstitusi, besok tanggal 14 September 2024 akan mengumumkan. Aneh, MK ini aneh gitu ya. Udah tahu menasehati dalam sidang kemarin untuk melakukan perbaikan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum sudah melakukan perbaikan, sudah diberikan. Ujuk-ujuk nggak ada sidang lagi, mau diambil keputusan. Ada apa dengan MK? Nah, nanti kuasa hukum Bang Ferry dan Bang Al dan tim kuasa hukum akan menjelaskan. Nah, karena itu akhirnya kami rapat presidium kemarin tanggal 11 September menunda nama yang akan kami umumkan. Karena menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan sebuah harapan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan partai buruh melalui kuasa hukumnya Bang Al dan Bang Ferry dan kawan-kawan untuk merubah presidensial threshold 20% menjadi 0%. Keputusan yang ketiga, dari masa pencermatan Februari sampai September 2023 terjadi perubahan konstelasi capres dan cawapres, terutama dengan dieliminasinya Anies Baswedan. Yang Selanjutnya pemirsa, Presiden Partai Buruh menyinggung soal sikap Anies Baswedan yang dinilai semena-mena bahkan ketika masih menjadi capres saat ini. Pihaknya memastikan Partai Buruh telah mengeliminasi nama capres dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan. Said Iqbal selaku presiden dari Partai Buruh mengatakan Anies Baswedan dieliminasi berdasarkan rapat internal organ pendiri dan struktur Partai Buruh. Anies dinilai telah menciderai citranya sendiri sebagai calon presiden. Said Iqbal menyebut belum menjadi presiden saja, kawan seiring dan sejalan sudah ditusuk dari belakang. Apalagi jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, bisa saja mengingkari janji-janji yang telah ia umbar. Alasan partainya mengeliminasi Anies Baswedan juga karena sikap tim sukses Anies, yaitu Sudirman Said yang telah mengobok-ngobok KSPI. Adapun nama-nama yang masuk dalam radar Partai Buruh sebagai capres, yaitu ada capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, kemudian capres Gerindra Prabowo Subianto, kemudian Najwa Shihab. Lalu ada presiden dari Partai Buruh sendiri, Said Iqbal, hingga Rocky Gerung. Adapun perolehan suara terbanyak yaitu Ganjar dan Prabowo yang sama-sama unggul di 12 provinsi versi dari Partai Buruh. Akan tetapi hingga saat ini memang mereka belum memutuskan untuk akan mendukung siapa calon presiden di Pilpres 2024.
Mereka masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh sebelumnya memang menggugat soal syarat presidensial threshold, yaitu syarat yang sebelumnya presidensial threshold harus 20%, digugat menjadi 0%. Dan bila gugatan itu